Halo semuanya, seneng banget bisa ketemu kamu lagi di pembahasan kita kali ini. Jujur ya, saya lumayan excited hari ini karena kita bakal ngebedah topik yang bener-bener krusial. Gini, internet yang lagi kamu pakai sekarang buat dengerin penjelasan ini, itu sebenarnya bukan internet versi pertama. Dan kemungkinan besarnya sih bukan versi yang terakhir juga. Dunia ini lagi lari kenceng banget menuju sesuatu yang disebut Web3. Nah, mungkin kamu nanya, Web3 itu makhluk apa sih? Terus apa bedanya sama internet yang kita pakai tiap hari? Dan yang paling penting, kenapa sih kamu wajib banget paham soal ini sekarang sebelum orang lain pada sadar? Oke, nggak usah kelamaan, mari kita bongkar misterinya dari nol. Coba deh pikirin sejenak. Apakah internet yang kita nikmatin hari ini tuh benar-benar bentuk final dari internet? Kadang kita gampang banget mikir kalau cara kita internetan sekarang, dengan scroll media sosial dan pakai aplikasi dari perusahaan raksasa, itu udah mentok, udah hasil akhir dari teknologi. Tapi kalau kita lihat sejarah, ceritanya sama sekali beda. Pasti bakal ada pergeseran raksasa yang ngubah segalanya. Dan kamu benar-benar perlu tahu apa yang bakal datang di depan mata. Biar kita nggak pusing sama istilah-istilah teknisnya, kita bakal pakai peta jalan yang jelas. Hari ini, kita bakal bahas evolusi internet kita, masalah tersembunyi Web 2, apa itu Web 3, contoh nyata Web 3, tantangan dan realita, dan terakhir, masa depan internet kita. Simpel dan logis banget kan? Lanjut. Oke, masuk ke bagian pertama, evolusi internet kita. Nah, buat ngerti kemana arah kita melangkah, kita wajib banget nengok ke belakang dulu. Internet itu punya era-era yang beda banget loh. Di tahun 90-an kita punya Web 1. Terus masuk pertengahan 2000-an kita loncat ke Web 2. Dan sekarang, detik ini juga, kita sebenarnya lagi berdiri di pinggir jurang pergeseran besar ketiga, yaitu Web 3. Lompatan dari masa ke masa ini benar-benar luar biasa. Coba bayangin, Web 1 di era 90-an sampai awal 2000-an. Itu tuh era hanya baca atau read only. Mirip kayak perpustakaan raksasa aja gitu. Kamu buka halaman web, baca info kayak baca koran digital. Udah, selesai. Nggak ada tuh yang namanya kolom komentar, apalagi tombol upload. Kita cuma jadi konsumen pasif. Lalu boom. Pertengahan 2000-an bawa kita ke Web 2, era read and write. Ini internet yang nempel di tangan kamu tiap hari. YouTube, Instagram, TikTok, X. Tiba-tiba, kamu nggak cuma baca, kamu bisa interaksi, nge-share sesuatu, dan nulis komentar. Sebuah revolusi gila di mana siapa aja bisa jadi kreator. Internet jadi jauh lebih cepat, hidup, dan pastinya seru banget. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kedua, masalah persembunyi Web 2. Nah, ini dia nih. Di balik semua kebebasan dan keseruan bikin konten tadi, ada harga mahal yang diam-diam kita bayar. Pernah dengar pepatah ini nggak? Kamu adalah produknya, bukan penggunanya. Wah, ini kenyataan pahit dari Web 2 yang sering banget kita lewatin. Gini, setiap postingan kamu, setiap foto, setiap like, setiap riwayat pencarian, bahkan sampai kebiasaan kamu belanja online, semuanya itu dikumpulin loh. Dan siapa yang megang datanya? Perusahaan-perusahaan raksasa kayak Google, Meta, atau Amazon. Ekonomi digital Web 2 itu secara harfiah dibangun di atas model bisnis ini. Mereka ambil data kita, pelajarin kebiasaan kita, terus dijual deh ke pengiklan. Pertanyaannya, apakah kamu dapat duit dari data itu? Enggak sama sekali. Kita benar-benar nggak punya kontrol atas privasi kita sendiri. Dan masalahnya bukan cuma soal privasi data aja. Di Web 2, kamu itu sebenarnya nggak punya hak milik sama sekali. Coba deh bayangin, seorang YouTuber yang udah banting tulang bertahun-tahun ngebangun channel sampai dapat jutaan subscriber. Kalau tiba-tiba platformnya mutusin buat ngapus akun itu, puff, semuanya hilang, lenyap gitu aja dalam semalam. Kok bisa? Ya karena kreator itu nggak benar-benar punya apa-apa. Ibaratnya mereka cuma nyewa ruang di server milik si bos raksasa tadi. Jadi masuk akal kan kalau kita mulai mikir, bisa nggak sih kita bikin internet yang lebih adil dari ini? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Apa itu Web 3? Nah, buat ngejawab semua masalah sentralisasi yang tadi kita bahas, muncullah yang namanya Web 3. Secara simpelnya, Web 3 ini adalah generasi internet berikutnya yang dibangun di atas prinsip desentralisasi, kepemilikan digital yang nyata, dan kontrol mutlak yang dikembaliin lagi ke tangan penggunanya. Kalau Web 2 itu internet yang dikuasai sama segelintir raksasa teknologi, nah Web 3 ini dirancang buat jadi internet yang dikontrol langsung oleh kamu, saya, dan semua penggunanya. Ini benar-benar pergeseran konsep yang masif banget. Biar lebih kebayang, mari kita bedah 3 pilar utamanya. Pilar pertama, desentralisasi. Daripada numpukin data di satu server pusat yang bisa ngehapus akun kamu seenaknya, Web3 nyimpan data itu di jaringan blockchain yang tersebar luas di seluruh dunia.
Nggak ada satu bos besar yang megang kendali. Pilar kedua, kepemilikan digital. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kamu benar-benar memiliki aset digital kamu. Bukan sekedar lisensi minjam dari platform, tapi kepemilikan asli yang bisa kamu jual atau pindahin bebas. Dan pilar ketiga, tanpa perantara. Berkat yang namanya smart contracts atau kode pinter yang jalan otomatis di blockchain, semua transaksi bisa langsung terjadi antara kamu dan orang lain. Nggak butuh bank, nggak butuh aplikasi perantara yang suka motong komisi gede. Semuanya transparan, cepat, dan langsung. Lanjut ke bagian keempat, contoh nyata Web 3. Oke, mungkin tadi kedengarannya agak abstrak ya, kayak apa sih ini? Jadi mari kita bawa ke dunia nyata biar kamu bisa benar-benar ngebayanginnya. Contoh pertama, DeFi, singkatan dari Decentralized Finance atau keuangan terdesentralisasi. Bayangin layanan keuangan kayak pinjem uang, nabung, atau investasi, tapi semuanya jalan otomatis lewat smart contract tadi. Nggak ada yang namanya bank sentral, nggak peduli jam operasional kantor, dan pastinya nggak ada birokrasi ribet. Siapa aja, di mana aja di seluruh dunia, asalkan punya internet, bisa langsung akses layanan ini tanpa harus bikin rekening bank tradisional. Bener-bener ngebuka akses buat semua orang kan? Terus yang sempat viral banget nih, NFT atau Non-Fungible Token. Kalau dibahasakan dengan sederhana, ini tuh semacam sertifikat bukti kepemilikan digital yang super unik dan ini yang penting, nggak bisa dipalsuin. Terus apa efeknya? Wah, dampaknya luar biasa besar, apalagi buat para seniman. Mereka sekarang bisa jual karya seninya langsung ke kolektor di ujung dunia manapun. Nggak butuh galeri seni buat jadi perantara yang motong komisi gede-gedean. Dan yang bikin lebih luar biasa lagi, berkat smart contract, seniman itu bakal otomatis dapat cipratan royalti tiap kali karyanya dijual lagi sama orang lain di masa depan. Keren banget kan? Selanjutnya ada DAO, panjangnya Decentralized Autonomous Organization. Ini tuh cara baru buat berorganisasi. Kalau di Web 2, sebuah perusahaan itu kan diatur sama CEO dan dewan direksi dari atas ke bawah ya, bos nyuruh bawahan. Nah, DAO ngerombak itu semua. Organisasi ini dijalankan sepenuhnya sama komunitas pemegang tokennya. Nggak ada tuh yang namanya gedung kantor pusat atau hierarki bos-bosan. Setiap keputusan penting bakal ditentuin bareng-bareng secara demokratis lewat sistem voting oleh anggotanya sendiri. Dan pastinya kita nggak bisa ngelewatin Metaverse versi Web 3. Ini beda banget loh sama video game biasa di mana item-item kamu sebenarnya punya si developer game. Di Metaverse Web 3, kamu beneran jadi pemilik sah dari aset digitalmu. Mau itu sebidang tanah virtual, baju buat avatar kamu, atau bangunan keren. Karena kamu punya semua itu dalam bentuk NFT di jaringan blockchain, kamu bisa bebas memakainya, ngejual ke orang lain, atau bahkan ngebawa item itu jalan-jalan ke platform virtual lain. Intinya, kendali dan kepemilikan ada di tangan kamu 100%. Bagian kelima, tantangan dan realita. Nah, dari tadi kayaknya kedengeran indah banget ya, kayak utopia. Tapi tunggu dulu, kita harus realistis. Teknologi ini masih jauh banget dari kata sempurna. Hambatan yang dihadapi Web3 sekarang itu beneran serius. Pertama, sistemnya masih kelewat ribet buat pengguna biasa. Buat sekedar ikutan aja kamu harus bikin dompet kripto atau wallet. Jaga private key kayak jaga nyawa sendiri, belum lagi ngitung biaya transaksi yang kadang-kadang bisa mahal banget. Kedua, soal energi. Beberapa blockchain itu rakus banget energi, walaupun sekarang sih udah mulai banyak teknologi baru yang jauh lebih ramah lingkungan. Ketiga, regulasi yang masih abu-abu. Pemerintah di banyak negara masih garuk-garuk kepala mikirin gimana cara ngaturnya, dan ini bikin ketidakpastian hukum. Dan yang keempat, ini yang paling sering kita lihat, spekulasi gila-gilaan. Banyak banget proyek Web3 di luar sana yang jalan cuma modal hype atau FOMO doang, tanpa nilai guna yang jelas. Akibatnya, nggak sedikit orang yang kehilangan uang tabungannya gara-gara ikut-ikutan investasi bodong. Terakhir, bagian keenam, masa depan internet kita. Dengan semua tantangan seberat itu, pertanyaannya kemana arah kita selanjutnya? Coba deh kamu flashback dikit, bayangin internet di tahun 1995. Masih lelet banget, susah dipakai, bunyinya nginging waktu mau connect, dan banyak banget orang yang skeptis. Tapi, mereka yang bisa ngelihat potensinya dari awal, akhirnya berhasil ngebangun raksasa macam Amazon dan Google. Nah, Web3 hari ini tuh persis ada di posisi internet tahun 95 itu. Masih tahap embrio, masih berantakan, penuh percobaan, tapi dia bawa potensi luar biasa raksasa yang pelan-pelan mulai kelihatan bentuknya. Web3 nawarin sebuah visi tentang internet yang jauh lebih adil. Internet di mana kontrol, data, privasi, identitas, sampai aset digital benar-benar pulang ke tangan kita yang punya, para penggunanya. Dan siapapun yang mau nyempetin waktu buat memahaminya dari sekarang, pasti bakal ada di barisan paling depan saat teknologi ini udah benar-benar matang nanti. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup yang pengen saya titipin buat kamu renungin. Mengingat semua revolusi kepemilikan yang ditawarin Web3,
Tapi di sisi lain masih dibayang-bayangi kerumitan teknis dan spekulasi yang kelewat batas. Apakah Web3 benar-benar akan ngubah wajah internet kita selamanya? Atau pada akhirnya ini semua cuma sekedar hype yang bakal lewat gitu aja? Visi itu lagi dibangun sekarang, dan pergerakannya benar-benar melesat tiap harinya. Tugas kamu sekarang, pelajari lebih jauh, dan tentuin sendiri jawabanmu. Terima kasih banyak udah nemenin saya di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.